Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Saya membaca 1, 2, dan saudara-saudara membaca bersama-sama untuk ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Semua membaca ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta adalah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita dapat lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, sehingga otak, pikiran, rasio, dan daya analisa yang Tuhan cipta di diri kami boleh takluk dan kembali kepada firman Tuhan sendiri. Kita hati dan perasaan jiwa yang dicipta oleh Tuhan boleh sesuai dengan perasaan daripada hati Tuhan sendiri. Kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau bekerja di tengah kami, Engkau berkata-kata kepada kami, Engkau mencerahkan kebenaran sebagai cahaya besar untuk masuk ke dalam hati kami masing-masing, sehingga pengertian yang sejati dan iman yang sejati boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, surahkanlah berkat dari surga, urapi dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dia boleh menyampaikan firman yang sesungguhnya berasal dari Tuhan dan yang sesungguhnya membangun rohani kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita mulai dengan pasal ke-11. Ini merupakan pasal yang paling penting di dalam tema iman di seluruh kitab suci. Saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci kita melihat tidak ada satu pasal yang membicarakan iman lebih penting daripada pasal ini. Tidak ada pasal lain yang begitu memfokuskan kepada iman dan contoh-contoh orang beriman lebih daripada pasal ini. Ini adalah satu pasal mengenai iman kepercayaan. Maka penulis daripada Ibrani memberikan satu definisi yang saya kira begitu kreatif, begitu breakthrough, begitu melampaukan semua definisi sebelum dia tulis ini di dalam sejarah manusia. Dia berkata iman adalah dasar, iman adalah jaminan, iman adalah sesuatu bukti, iman mengakibatkan kesaksian, iman. Saudara-saudara, iman lain dengan penglihatan, iman lain dengan pengetahuan, iman lain dengan pengharapan. Tetapi iman menjadi lebih penting daripada pengetahuan. Iman lebih penting dari pengharapan. Iman lebih penting dari pengertian dan penglihatan. Di sini katakan iman itu dasar dari yang dia harapkan. Saudara-saudara, yang kau harapkan berarti belum datang. Yang kau harapkan berarti masih jauh, sehingga engkau mengharap-harap kapan tibanya, kapan hari itu sampai dan terjadi di dalam hidup saya secara fakta, secara real, secara sungguh-sungguh. Saudara-saudara, ibu mengharapkan anak-anaknya cepat dewasa. Anak-anak kecil mengharapkan kalau dia sudah menjadi dewasa, dia jadi. Orang yang studi mengharapkan dia bisa lulus. Anak-anak gadis mengharapkan menikah dengan seorang pria yang bertanggung jawab. Orang tua mengharapkan keturunannya baik. Orang yang bekerja mengharapkan sesuatu kesuksesan di dalam karirnya. Siapa sih yang tidak mempunyai pengharapan? Siapa mungkin hidup tanpa pengharapan? Pengharapan mempunyai sesuatu peranan yang penting di dalam pembentukan hidup kita masing-masing. Namun
pengharapan itu begitu kosong, pengharapan itu begitu penuh dengan khayal, pengharapan itu memakai imagination, tetapi pengharapan itu tidak bisa diwujudkan pada waktu sekarang ini. Saudara-saudara, hidup itu perlu pengharapan, tapi pengharapan sulit dipegang, sulit menjadi satu certainty. Saudara-saudara, apakah sebabnya manusia membunuh diri? Ahli psikologi berkata kepada kita, manusia bunuh diri bukan karena tidak ada uang, bukan karena tidak ada kedudukan, bukan karena tidak ada tunjangan materi. Manusia bunuh diri bukan karena tidak mempunyai ilmu. Manusia bunuh diri karena tidak ada lagi harapan. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat manusia dicipta bukan hanya untuk kesebentaraan. Manusia dicipta untuk kekekalan. Maka Augustinus mengatakan, melalui ingatan kita mengerti satu substansi. Melalui ingatan kita mengerti kita berada di dalam kekekalan. Jikalau kekekalan tidak ada, mengapa kita mengingat hal-hal yang sudah lewat? Kalau kita mengingat hal-hal yang sudah lewat, tidak mau hal itu lewat sekaligus, maka yang sudah lewat tidak lewat di dalam pikiran kita. Yang sudah lewat tetap meterai di dalam pikiran kita. Itu bagian ingatan adalah bagian dikaitkan dengan substansi kekekalan. Memory belongs to the eternity, the substance of eternity, because we are created with eternity, so we are implanted with the function of memory. Ini adalah hal yang penting yang ditemukan oleh Augustinus. Tetapi saudara-saudara, saya akan memberikan ekspansi dari pengertian ini. Karena ingatan itu adalah untuk hal yang sudah. Sedangkan pengharapan adalah untuk hal yang belum datang. Saudara-saudara, yang sudah, yang seharusnya sudah gugur, yang sudah lewat, mengapa menjadi tidak gugur? Mengapa menjadi tidak lewat? Karena tersimpan, terukir, dan terpegang di dalam pikiran yang mempunyai ingatan. Itu sebab kekekalan dibuktikan dengan adanya ukiran-ukiran sesuatu memori pada event-event yang sudah lewat. Namun demikian, jikalau yang di belakang kita boleh kaitkan dengan kekekalan, mengapa yang di depan tidak boleh kita kaitkan dengan kekekalan? Maka saya mengatakan dengan kalimat-kalimat yang sangat pendek yang berbunyi demikian. Waktu jiwaku melihat ke belakang, saya menemukan sejarah. Waktu jiwaku melihat ke depan, saya menemukan hari depan. When my soul look backward, I meet my past. When my soul look forward, I will see my future. Saudara-saudara, jadi kedua ini terjadi di dalam keadaan sekarang. Saya sekarang hidup, saya sekarang berfungsi, saya sekarang berpikir. Memori membawa saya atret, pengharapan membawa saya mengebut ke depan. Saudara-saudara, orang yang mempunyai pengharapan adalah orang yang mengebut. Mengebut apa? Mengebut dari waktu. Berarti pada waktu itu berproses pelan. Saya punya pengharapan cepat. I want to go further, faster, beyond the speed of time. Itu namanya pengharapan. Nah saudara-saudara, pengharapan itu adalah sesuatu yang tidak menentu. Sama dengan keadaan sekarang, kita menghayalkan banyak hal. Kita sekarang tidak tahu terjadinya bagaimana. Saudara-saudara, lain sekali dengan ingatan. Ingatan adalah kabar sesuatu yang sudah menentu. Dan no one can change his past. Saudara-saudara sekalian, apa yang kau sudah kerjakan, apa yang kau sudah gagal, apa yang kau sudah salah, engkau habisnya menyesal. Karena apa? You can never trace back and change your past. You can never change what you have done. Saudara-saudara, itu merupakan rekor, merupakan catatan
yang terus mengikat engkau seumur hidup. Itu sebab orang di penjara mereka hanya menyesal. Tetapi penyesalan tidak berarti mempunyai kekuatan merubah apa yang sudah terjadi. Saudara-saudara, karena past is so absolute, because past is so certain, so definite, that is the reason regret always make us so sad. Saudara-saudara, penyesalan membuat kita begitu sedih karena lampau itu sudah lewat, sudah salah, sudah tidak bisa dirubah. Dengan demikian saya berkata kepada saudara, apakah bedanya surga dan neraka? Neraka adalah tempat penyesalan untuk yang lalu-lalu, yang tak mungkin ada perubahan lagi. Itu namanya neraka. In hell, you only regret, you never change what had passed. Ini adalah neraka. Perbedaan neraka dengan surga. Surga adalah tempat di mana kita terus di dalam kekekalan mempunyai pengharapan yang baru, di mana Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita dengan jaminan tidak mungkin bersalah. Kita akan terus menerus hidup di dalam keadaan yang tidak mungkin salah, tidak mungkin menyesal, menuju kepada waktu yang diekstensi dan melampaui dari ekstensi waktu. Saudara-saudara sekalian, itu sebab orang yang berpengharapan jangan rasa kosong. Engkau bilang saya cuma harap. Harap kan belum terjadi. Kalau belum terjadi, tidak sesuatu yang bisa saya pegang. Saya cuma harap. Harapan itu bergantung kepada imajinasi, kadang-kadang ilusi, kadang-kadang halusinasi, kadang-kadang imajinasi menjadi kosong sekali karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, jangan lupa hal-hal yang belum terjadi, belum pasti berarti belum pasti salah. Hal-hal yang belum terjadi, belum pasti, tidak ada pegangan, tetapi tidak perlu kita menyesal untuk yang belum datang. Itu sebab future always become a new challenge. Tuhan Allah telah menciptakan manusia berbeda dengan binatang-binatang, sehingga mereka tidak ada memori yang berarti kekekalan. Mereka tidak ada pengharapan yang berkaitan dengan kekekalan. Saya tidak berarti binatang tidak ada memori. Ada loh. Anjingnya kau terus pukul, dia benci sama kamu loh. Anjing-anjing yang terus dianiaya, waktu engkau melihat kamu, matanya lain. Coba perhatikan. Saudara-saudara, seekor gajah pada waktu lagi menunjukkan kebolehannya di tengah-tengah sirkus, mendadak dia datang terus, dipecut suruh balik, nak mau. Dia datang sampai di satu tempat, dia naik seperti undakan begini. Dia naik, lalu dengan dia punya hidung keliling seorang diangkat, lalu dari situ dibawa pergi ke paling depan. Saudara-saudara, di belakang itu kelas 3, di depan kelas utama. Nah, ini gajah ini tahu orang itu, lalu dia mengangkat dia ke depan supaya nontonnya lebih jelas. Apa sebab? Karena orang itu dulu pernah menolong dia. Di tengah-tengah hutan kakinya itu begitu luka, dikasih obat, dikasih itu perban. Sesudah itu gajah itu ingat pada satu hari dia lagi bermain-main di dalam sirkus. Dia ingat ada satu orang pernah tolong dia. Dia datang mengangkat dia dari kelas 3 menjadi kelas 1. Saudara-saudara, ini betul-betul terjadi. Ada juga gajah yang pernah juga diperlakukan tidak baik oleh seseorang. Akhirnya dia pergi menghisap air banyak, semprot orang itu setengah mati. Jadi binatang itu ada memori, bukan tidak ada, tetapi memori, saya katakan memori yang tidak ada hubungan dengan apa? Kekekalan. Saudara-saudara, memori yang tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Nah, saudara-saudara, jika kita mempunyai memori, memori itu sudah pasti, memori itu sudah mati, memori itu sudah baku, memori itu tidak mungkin berubah lagi. Dan dia memori yang penuh dengan kesalahan, itu hanya menimbulkan penyesalan, kesedihan, kebencian diri. Mengapa? Saudara-saudara, ibu daripada seorang yang kita kenal satu kali dengan dia ke Jerman. Waktu di Jerman lewat satu rumah toko antik,
Kelihatan tuh jam, satu jam yang mungil, yang bagus sekali. Lalu dia bilang, ayo kita beli jam itu yuk. Lalu anaknya bilang sama dia, kita nanti balik beli. Balik baru beli. Ibunya itu oke, nanti balik beli. Waktu mereka pergi jalan-jalan pulang, lupa beli. Sesuai lupa beli, naik kapal terbang, terus pulang ke Singapura. Sampai sekarang sudah hampir 30 tahun. Terus ngomel dulu kenapa anda beli. Aduh jam itu bagus sekali, kenapa anda beli. Aduh jam itu kenapa anda beli. Jadi anaknya bilang sama saya, udah 28 tahun, sekarang sudah 30 tahun. Dia masih ingat loh. Ingat kenapa anda beli. Jadi selama ini 30 tahun disiksa dengan memori penyesalan. Kenapa anda beli. Kenapa anda beli. Dia bisa bayang-bayang kalau jam itu di tempat tidurnya enak. Kalau itu dibeli berapa enak. Suaranya enak. Tetapi enak itu enak. Tapi tidak ada. Karena apa? Menyesal. Jadi memori itu kadang-kadang mengganggu kita luar biasa. Saudara-saudara, untuk tidak menyesal, kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang sangat tepat dan sangat cepat. Jangan sampai menimbulkan keadaan yang terus menerus mengganggu kita di perjalanan maju ke depan. Nah saudara-saudara, penyesalan itu selalu terjadi. Dan penyesalan itu sangat mengganggu bahagia kita. Namun demikian saudara-saudara, bagaimana dengan hari depan? Hari depan itu mempunyai pengharapan. Dan pengharapan itu seperti kosong. Karena pengharapan itu belum wujud. Pengharapan itu belum konkret. Pengharapan itu tidak real. Hanya berada di pikiran kita. Pikiran kita. Menuju kepada hari depan. Saudara-saudara, kalau demikian orang yang berpengharapan itu sebenarnya nikmat atau tidak? Saya tanya. Nikmat atau tidak? Nikmat. Jadi engkau mengharapkan nikah terus dah nikah nikmat. Engkau mengharapkan kaya sampai mati tetap kere, nikmat. Engkau bilang pengharapan itu nikmat atau tidak? Pengharapan itu mungkin nikmat, mungkin tidak nikmat. Apa bedanya? Tergantung apa? Ayat ini. Iman. Saudara-saudara. Iman adalah sesuatu dasar daripada yang diharapkan. Saudara-saudara, pengharapan harus ada dasar. Dan dasar pengharapan itu namanya iman. Dan iman sendiri harus ada dasar. Nah saudara-saudara, banyak orang mendasarkan pengharapan dengan confident. Tapi confident lain sama iman. Saudara-saudara, confident berasal dari diri yang tanpa objek. Dengar baik-baik ya. Confident berdasarkan diri yang tidak ada dasar selebihnya lagi. Saya berkata berkali-kali di sini, filsafat, psikologi, semua itu mempunyai satu dasar antroposentris. Dan dasar yang mereka buat tidak ada dasar lagi. Itulah kecelakaan. Manusia tak mungkin bisa menyelesaikan semua problem daripada diri manusia sendiri, kecuali kembali kepada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara mempunyai seorang anak yang diberikan kepada psikolog, satu ganti lagi satu, ganti lagi satu, ganti lagi satu, akhirnya semua tidak bisa menyembuhkan. Dan dia kalau tidak kembali kepada firman yang sungguh-sungguh, tetap tidak ada harapan. Saudara baru mengetahui memang kita harus kembali kepada Alkitab. Jadi banyak orang Kristen selalu menganggap kitab suci itu remeh. Ini saya sudah tahu, ini dari kecil sudah dengar, sejak sekolah minggu sudah tahu. Tapi saudara-saudara sekalian, justru yang kau tahu sejak kecil itu dasar yang lebih tinggi daripada banyak teori-teori, banyak penemuan-penemuan manusia yang hanya berdasarkan anthropocentric effort saja. Saudara-saudara sekalian, maka di sini ayat ini agung sekali. Iman merupakan dasar dari yang diharapkan. Berarti pengharapan harus memiliki iman. Kalau tidak, pengharapan itu tetap kosong adanya. Tetapi iman berdasarkan apa? Iman berdasarkan firman. Iman datang daripada pendengaran. Pendengaran datang daripada firman tentang Kristus. Maka sebenarnya Alkitab yang memberikan prinsip yang paling tuntas. Tetapi karena kita sudah terbiasa, maka kita rasa firman Tuhan tidak penting. Saudara-saudara, sama-sama satu ayat. Kalau engkau tidak menemukan sampai zatnya, sampai betul substansinya, engkau kira engkau sudah mengerti, engkau sudah tahu. Saya berasa harus kita geleng kepala.
Saudara-saudara, ada orang yang datang ke sekolah kami dan mereka mengatakan, ini saya sudah belajar, ini saya sudah belajar, ini saya sudah belajar di sekolah teologi yang lain. Saya hanya menjawab, lain. Loh, saya mau kredit kok. Saya tidak mau belajar kredit yang saya sudah ada. Pokoknya ini sudah saya belajar. Saya menjawab lagi, lain. Dia tidak ngerti. Sampai dia mau tunduk, rendah hati, duduk lagi di kelas kita, baru dia menemukan yang dulu dia pelajari sama yang sekarang pelajari lain. Setelah dia merasa lain, dia merasakan dulu yang saya pelajari itu dipelajari atau tidak dipelajari, bedanya tidak banyak. Tetapi yang sekarang ini, kalau saya tidak pelajari dengan sungguh-sungguh, berapa besar sayangnya, berapa besar penyesalan akan tinggal di dalam hati saya. Saudara-saudara sekalian, ayat ini demikian juga. Pada waktu kita menganalisa ayat tentang pengharapan, tentang ingatan, tentang kekekalan, tentang signifikansi iman menjadi dasar. Saudara-saudara, saya percaya banyak orang baca ayat ini. Saya sudah tahu, saya sudah baca, saya sudah mengerti. Saudara-saudara, begitu banyak hal yang penting seperti sumsum yang tersimpan di dalam tulang. Engkau tidak lihat, engkau akan hanya jilat tulang di depan saja dan tidak menemukan sumsum yang berada di dalam. Apa yang kita dapat pada hari ini? Pengharapan itu penting. Pengharapan itu menuju ke depan. Pengharapan bersangkut paut dengan kekekalan. Pengharapan itu akan menjadi kosong jikalau tidak ada dasar. Tapi dasar itu apa? Iman. Iman beda dengan confident. Confident anthropocentric. Confident subjektif. Iman harus berkait dengan pada fondasi iman. Dan secara objektif, apakah itu? Berkait dengan firman Tuhan di dalam janjinya. Nah, saudara-saudara, inilah beda orang Kristen dengan mereka yang tidak beriman di dalam Kristus. Ini beda orang berfirman dengan mereka yang seperti kelihatan berfirman. Ini orang yang betul-betul mengerti substansi firman dibanding dengan mereka yang hanya secara lahiriah mengetahui sedikit saja. Saudara-saudara sekalian, iman berdasarkan firman. Di dalam firman ada janji-janji, ada perintah-perintah Tuhan yang mengkaitkan tugas kita yang beriman kepada Dia menjadi satu. Dengan kalimat ini baik-baik lagi, iman berdasarkan firman. Di dalam firman ada janji-janji yang berkait dengan perintah-perintah. Semua di dalam firman ada janji-janji yang berkait dengan perintah-perintah. Saudara-saudara, firman Tuhan memerintah, firman Tuhan menjanji. Kedua ini kalau dikaitkan menjadi satu, maka engkau baru mengetahui bagaimana meletakkan iman sebagai dasar pengharapan. Saudara-saudara, banyak orang membaca Alkitab itu mau cari ayat-ayat yang cocok dengan apa yang saya mau. Cuma mau cari ayat-ayat yang cocok dengan kebutuhanku, pikiranku, sehingga comot-comot Alkitab untuk menjadi alat di mana engkau memanipulasi akan Tuhan Allah. Cilakalah engkau. Saya menangkap dan saya rasa ini penting sekali. Kalau engkau menemukan perintah-perintah Tuhan, jalankan dulu. Nanti janjinya akan otomatis datang menjadi berkat bagimu. Tapi orang yang hanya mau cari janji-janji, tidak menjalankan perintah, akhirnya dua-dua akan kehilangan. Saudara-saudara sekalian, ini dua ini berkait, ini dua ini bersatu. Ini rahasia rohani. Rohani bukan teori-teori pengetahuan yang banyak yang kita terima, kredit-kredit yang kita kumpulkan. Rohani adalah prinsip-prinsip yang merubah, yang menggugah, yang membentuk dan menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, perintah dan janji itu berkait. Dan di dalam Alkitab ada satu prinsip, yaitu tidak ada perintah yang tidak mengandung janji. Semua 1, 2, 3. Tidak ada perintah yang tidak mengandung janji. Ini dua ini tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Pada waktu Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil kepada bangsa-bangsa, jadikan segala bangsa muridku. Ini perintah bukan? Diikuti dengan apa? Maka aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam.
Saudara-saudara, semua orang suka kalimat yang dibawa. Oh, Tuhan menyertai aku supaya aku tidak dibom. Tuhan menyertai aku supaya aku kaya. Tuhan menyertai aku supaya aku tidak dapat virus. Tuhan menyertai aku supaya aku sehat selama-lamanya. Siapa tidak mau janji? Semua orang mau janji. Semua menginginkan janji. Tetapi saudara-saudara, perintah Tuhan bagaimana? Maka di sini dikatakan perintah mendahului janji. Perintah harus dilaksanakan karena Dia adalah Allah, Tuhan di atas segala yang dipertuan. Dia ada raja di atas segala yang menjadi raja. Sehingga engkau jalankan dulu perintah Tuhan. Janji itu pasti dimiliki oleh engkau. Ini namanya iman. Jadi iman kepercayaan tidak berarti kita hanya membabi buta menyerahkan seluruh tugas kita kepada Tuhan. Iman berarti kita bertaat mendengar akan segala perintah dari Tuhan yang di dalamnya mengandung janji. Saudara-saudara sekalian, bukan saja demikian contoh yang kita boleh lihat dari Alkitab. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ibu bapamu, maka engkau akan menikmati umur panjang di bumi ini. Saudara-saudara, saya berkata kepada murid-murid, apakah engkau sesudah cari uang, sesudah mendapatkan uang, ingat orang tuamu? Pendeta-pendeta sudah dapat uang, tidak kirim kepada orang tua mereka. Itu pendeta yang tidak baik. Saudara-saudara, orang-orang muda kalau sudah dapat pekerjaan, biarlah honor pertama kali ingat orang tua, ingat Tuhan dulu. Seumur hidup engkau akan diberkati. Saudara-saudara, jikalau kita mengatakan saya sudah tidak minta uang dari orang tua, sudah lumayan dong. Kurang ajar, saudara-saudara. Dari kecil engkau dipelihara. Setelah engkau dewasa, engkau harus ingat orang tua. Nah, ini yang saya selalu berkata kepada murid-murid kita, dan mereka tidak bisa membiarkan orang tua tergeletak begitu saja. Oh, dia mempunyai uang, soal lain. Tugas semua harus kujalankan. Orang muda yang tidak hormati orang tua, hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi biar kita menjalankan perintah. Perintah itu mengandung apa? Perintah mengandung janji. Jadi kalau kita mau janji, kita mau berkat, tapi tidak mau tugas, tidak mau kewajiban, tidak mau akan perintah, kita bukan orang Kristen yang baik. Yang disebut iman bukan confident. That is faith in faith, not faith in the word of God. Saudara-saudara, begitu orang mengatakan kalau saya percaya Tuhan pasti sembuhkan kanker saya, pasti percaya, itu bukan iman, itu confident, itu semacam overconfident, itu semacam anthropocentric confident, itu semacam kepercayaan diri yang tidak ada dasarnya. Saudara-saudara, kalau setiap orang dengan kepercayaan semacam demikian, sebuah penyakit bisa disembuhkan, maka orang-orang tidak boleh mati penyakit, hanya boleh mati ketabrakan saja. Karena setiap kali dia beriman sembuh kok. Setiap kali dia beriman sembuh. Berarti Allah lah yang harus turut dia. Allah yang harus taat dia. Itu tidak benar. Kalau Allah mau menyembuhkan, Allah berhak. Kalau Allah tidak menyembuhkan, Allah berhak. Saudara-saudara, John Sung berada di Bogor. Ada 4 anak perempuan yang bisu dari kecil. Ditumpangin tangan. Semua sembuh berbicara. John Sung di mana-mana menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Tapi pada waktu dia mati, dia sakit kanker tulang sampai di belakang pantatnya, lubangnya begitu besar tidak bisa sembuh. Tangan orang boleh masuk ke dalam lubang itu. Lalu orang mengatakan, kenapa engkau menyembuhkan orang lain, Tuhan tidak menyembuhkan engkau? Dia tidak bisa jawab. Lalu dia malu sekali. Dia rasa, kenapa Tuhan pakai saya menyembuhkan orang lain, tapi Tuhan sendiri tidak mau menyembuhkan saya. Dia berdoa. Akhirnya orang suruh dia berhenti khotbah. Dia bilang, tidak, saya tetap berkhotbah. Bagaimana berkhotbah? Diusung dengan tempat tidur seperti kursi yang bisa dilipat itu, ditaruh di atas mimbar. Dia sender begini. Dia tetap berkhotbah. Dia tetap berfirman. Banyak orang nangis, curahkan air mata, tapi penyakitnya tetap tidak sembuh. Lalu orang berkata kepada dia, bawalah ke Beijing. Di sini ada dokter yang baik, ada rumah sakit yang baik. Mereka membawa dia dengan susah payah ke Beijing, masuk rumah sakit untuk dirawat. Saudara-saudara, dan dia tidak mau. Mengapa saya rumah sakit?
Mengapa saya perlu rumah sakit? Saya sudah menyembuhkan banyak orang. Tuhan pakai saya. Mengapa saya sendiri harus masuk rumah sakit? Dia tidak mau. Saudara-saudara. Lalu orang terus anjurkan dia, bagaimanapun engkau perlu masuk rumah sakit. Baru dia belajar rendah hati. Dia masuk rumah sakit. Dan dia tidak ngerti. Tuhan memakai saya menyembuhkan orang lain. Tapi Tuhan tidak menyembuhkan saya. Tapi dia pelan-pelan belajar. Seorang pendeta besar pun perlu belajar hal-hal yang melawan akan pengalaman pribadi. Hal yang sangat berbeda dengan pengalaman dia. Dia belajar sampai di Beijing, lalu dirawat oleh seorang pendeta yang terkenal, namanya Wang Mingtao. Saudara-saudara, Wang Mingtao di utara, Chonsong di selatan, membawa seluruh Tiongkok kembali kepada Tuhan. Banyak orang diselamatkan. Wang Mingtao seorang Beijing, Chonsong seorang Xinhua, seorang Hokkien. Mereka keliling ke sini sana, ratusan gereja yang sudah dikunjungi mereka. Dan sekarang pendeta besar mengunjungi pendeta besar. Pendeta besar menganjurkan pendeta besar, karena pendeta besar sulit dengar kalimat orang kecil. Maka saudara-saudara, sekarang Wang Mingtao datang kepada dia, you mesti rendah hati, you mesti menerima perawatan dari dokter, tidak boleh terus apa-apa. Gini, sesudah itu Wang Mingtao pulang. Sesudah pulang dia diam aja, padahal dia jengkel. Lu kok nasihat di gua ya, begitu. Catatan yang paling lucu, waktu Wang Mingtao keluar, sebelum tutup pintu, dadah sama dia, Chonsong begitu. Dia main muka kayak muka setan begitu. Nah ini dicatat di riwayatnya. Nah, itu Tuhan mengajar, Tuhan mendidik satu hal, yaitu siapa? Tidak ada satu orang boleh pakai pengalaman untuk melampaui firman. Dengar ya, ini prinsip. No one can surpass the word of God with your own experience. Apa yang kita alami, kalau sekarang Tuhan pimpinnya lain, engkau jangan bilang ini salah, pengalaman saya betul. Tidak. Firman Tuhan lebih tinggi daripada pengalaman. Kalau Tuhan pakai engkau, bukan karena engkau hebat, karena Tuhan mau pakai engkau. Kalau Tuhan tidak pakai engkau, engkau yang menyembuhkan orang lain pun dirimu tidak disembuhkan oleh Tuhan. Engkau harus terima. Jadi dia mulai belajar rendah hati. Saudara-saudara, dia memang matinya cuma umur 44, tapi pengaruhnya begitu besar. Nyatanya sampai sekarang masih dibicarakan di Granada. Saudara-saudara, Chonsong begitu berpengaruh. Dia cuma datang Indonesia 2 kali. Dan telah menjadikan semua gereja yang dikunjungi oleh dia, terus anggotanya bertambah. Setelah dia mati 45 tahun, saya masih lihat ada kelompok-kelompok pengabar Injil. Sampai umur 85 masih pergi mengunjungi orang, memberitakan Injil. Pengaruh daripada dia. Saudara-saudara, luar biasa. Nah kita melihat lagi, saudara-saudara, iman adalah dasar pengharapan. Dan iman mempunyai dasar sendiri. Sebagaimana kita melihat Plato mengatakan, yang menguasai nafsu dengan emosi, orang itu lebih tinggi. Yang menguasai emosi dengan rasio, orang itu hidup lebih tinggi. Maka filosofer hidupnya di taraf paling tinggi. Tetapi kalau seluruh Greka dan filsafatnya ditanya, apakah yang bisa menguasai otak? Mereka tidak ada jawaban. Jadi semua teori antroposentrik manusia itu tidak ada dasar di dalam dasar. Itu sebab hanyalah Alkitab memberikan jawaban. Kalau kita harus menguasai nafsu dengan emosi, dengan rasio menguasai akan emosi juga, lalu kita melihat siapa menguasai rasio kita. Jawaban Alkitab adalah firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus untuk menguasai memerintah akan rasio kita. Saudara-saudara, jadi iman adalah dasar dari yang diharapkan. Iman adalah satu bukti yang dilihat. Kembali lagi seperti apa yang saya katakan, Agustinus berkata, rasio menanya kabar iman. Apa sih yang kau lihat? Aku ingin ngerti. Beritahu kepadaku dong. Dengan demikian iman sudah melihat. Iman beritahu kabar rasio. Rasio catat-catat. Rasio ikut mengerti apa yang terjadi di dalam visinya iman. Itu yang dimengerti oleh orang Kristen. Saudara-saudara, maka di dalam pengharapan ada dasar. Di dalam yang belum lihat ada satu bukti. Itu apa? Dasar daripada yang diharapkan itu iman. Bukti daripada yang belum dilihat itu adalah iman. Iman begitu penting adanya.
Ini pasal 11 ayat pertama dan ayat kedua dikatakan nenek moyang kita, our ancestors had already got the evidences. Mereka mendapatkan bukti-bukti, mendapat evidensi mengenai iman yang mereka peroleh. Saudara-saudara, di dalam apologetika saya memakai 3 ayat ini untuk mentegakkan prioritas iman yang mendahului visi, mendahului akan pengertian, mendahului fungsi rasio, mendahului akan bukti. Saudara-saudara, kalau orang biasa mengatakan buktikan dulu, baru saya percaya. Kasih saya lihat dulu, saya sudah lihat saya percaya. Beri aku mengerti dulu, maka aku percaya. Alkitab menolak 3 metodologi ini. Alkitab mengatakan, jika engkau tidak beriman, engkau tidak akan melihat kemuliaan Tuhan Allah. Jika engkau tidak beriman, engkau tidak akan mendapatkan bukti apa-apapun. Jika engkau tidak beriman, engkau tidak akan mengerti. Jadi konsep-konsep setelah kejatuhan manusia itu menimbulkan paling sedikit 3 metodologi yang salah. Presupposisi habis akibat kejatuhan. Pertama, from reasoning to faith. Kedua, from seeing to faith. Ketiga, from evidence to faith. Ini adalah terjadi di mana-mana. Engkau mengabar Injil kepada orang lain. Engkau bicara tentang saham, semua hehehe. Engkau bicara tentang dolar, semua antusias. Berapa ya sekarang? Naik atau turun? Engkau bicara tentang Megawati, mereka semua antusias. Engkau bicara tentang Yesus, mulai kepalanya jadi kayak kuda mukanya. Saudara-saudara, engkau bicara tentang Kristus mati bagimu, mulai menjadi musuhmu, mulai melawan engkau. Engkau bicara tentang Tuhan Allah, tidak usah ngomong. Buktikan dulu. Kasih saya lihat. Kalau saya lihat, saya percaya. Kalau saya sudah ada bukti, saya percaya. Kalau saya ngerti, saya percaya. Rasio saya, logika saya, layani dulu, maka aku percaya. Heran sekali, orang kalau disuruh percaya Tuhan, mengapa begini? Harus percaya. Kenapa harus begini? Mari buktikan, kasih logika. Orang yang sama ini disuruh cari pelacur, dia tidak katakan kalimat yang sama. Mengapa harus pelacur? Mengapa harus pergi cari pelacur? Coba buktikan faedahnya apa? Logikanya di mana? Sama Tuhan pakai logika, sama dosa tidak ada logika. Kalau mau percaya Tuhan banyak bantahannya. Kalau terima undangan dari setan langsung ditarik. Manusia begitu kurang ajar terhadap Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kalau begini, saya akan berkata kepada dia bahwa tidak tentu dia boleh bertobat, tidak tentu boleh dia datang. Jadi orang yang dibiarkan Tuhan secara kebebasan total, bebas. Orang yang dipercaya Tuhan dan dibiarkan Tuhan bebas, dia itu bukanlah orang yang dapat berkat besar. Dia sedang dibiarkan. God give them up. Saya ambil contohnya. Kalau seorang penyakit masuk di rumah sakit, dokter pesan sama suster, tidak boleh kasih gula, tidak boleh kasih minyak, tidak boleh kasih jeruan, makanan ini pantang dan ini buah-buah hanya ini dan ini saja, yang lain tidak boleh, tidak lebih banyak daripada 200 gram nasi dan sebagainya. Suster catat. Oh iya dok, terus dia mulai takar semua untuk dia. Sampai satu hari dokter mengatakan, oke, mulai hari ini dia mau makan apa, boleh saja. Ya. Apa saja yang diminta, kasihkan sama dia. Itu berarti dia sudah sembuh belum? Nah tentu mungkin sembuh. Itu berarti apa? Sisa 3 hari dia sudah mau mati, biar makan saja. Jadi kebebasan mutlak yang diizinkan oleh Tuhan tidak tentu itu tanda baik. Kebebasan yang diberikan Tuhan secara mutlak mungkin berarti itu sudah tidak ada pengharapan lagi. Nah saudara-saudara, itu sebab Tuhan kalau mengasihi kamu, mau membawa engkau kembali kepada dia, engkau harus menurut prinsip Alkitab. Dan prinsip Alkitab yang kita terima dalam 3 ayat ini adalah apa? Bukan from reasoning to faith, bukan from seeing to faith, bukan from evidence to faith. Metodologinya jelas sekali. Ayat pertama, iman ada dasar yang diharapkan. Iman adalah bukti yang belum dilihat. Iman mengakibatkan bersaksi.
Iman mengakibatkan pengertian. Melalui iman kita mengerti. Melalui iman kita lihat. Melalui iman kita mendapatkan bukti. Jadi not from reasoning to faith, not from seeing to faith, not from evidence to faith. Roma pasal 1 berkata apa? From faith to faith. Inilah metodologi yang tidak ada pada agama yang lain. Saudara-saudara sekalian, di sini reform theology memberikan sesuatu prinsip total. Di sini reform theology menemukan yang paling penting di zat kerohanian orang Kristen. Karena dari orang berdosa menjadi orang benar, itu disebut justified through faith. Dari yang benar menjadi hidup berkenan kepada Tuhan, itu namanya a righteous will live by faith. Dan demikian dari faith kepada faith, dari iman kepada iman. Sebelum ada bukti, percaya. Sebelum lihat, percaya. Sebelum mengerti, percaya. Engkau bilang, mengapa mungkin aku berpercaya, beriman, berkeyakinan semacam demikian sebelum saya lihat, sebelum saya buktikan, sebelum saya alami, sebelum saya mengerti. Justru Tuhan sudah menanam satu benih iman yang paling dasar, yaitu kebenaran yang paling hakiki di dalam setiap diri manusia. Itu sebab Tuhan berhak mengadili engkau. Dan Roma pasal 1 ayat 18 dikatakan kemarahan Tuhan dinyatakan dari surga untuk semua orang yang tidak beriman, yang lalim, melakukan ketidakbenaran karena mereka menindas kebenaran. Tindasan kebenaran yang terjadi dalam ayat itu berarti the implantation, the implanted, the basic faith in your heart you have suppressed already. Kalau engkau sudah menekan, engkau menindas, maka dari situ tidak mungkin menimbulkan iman yang lebih lagi di dalam menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudara sekalian, dan terakhir kita akan membicarakan tentang relasi kelihatan dan tidak kelihatan yang ternyata di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Kita membaca sekali lagi ayat 3. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta yang telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat Allah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Perhatikannya, karena iman kita mengerti. From faith to understanding. Semua from faith to understanding. Karena iman kita mengerti, bukan karena mengerti kita beriman. Betul nggak? Nah, ini jelas sekali kan? Karena iman kita mengerti semua. Karena iman kita mengerti. Mengerti apa? Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ini adalah Christian cosmology. Saudara-saudara, dari manakah dunia ini? Orang Greka mengatakan, mari kita pikir. Dari mana? Jadi bagaimana taunya? Pakai pikiran. Pikiran di mana? Di dalam saya. Saya di mana? Di dalam alam semesta. Alam semesta dari mana? Dari pikiran saya mau mengerti. Ini namanya sesuatu sirkulasi yang tertutup. Ini ada sistem tertutup, the closed system. Saudara-saudara, pada satu hari saya berada di dalam satu museum di Washington DC, dan di situ dipamerkan semua patung-patung Greka yang selama ini belum ditemukan karena penemuan baru selama 10 tahun terakhir dikumpulkan dan dipamerkan di sana. Saya sudah pernah melihat di Louvre, saya sudah pernah melihat di Metropolitan Museum, saya sudah pernah melihat dan menyelidiki begitu banyak patung-patung Greka yang terbaik dari Phidias, dari Praxiteles, daripada abad-abad keempat sebelum Kristus sampai pada abad pertama yang terbaik dari Praxiteles dan Phidias, baik di British Museum, baik di itu Athena sendiri, baik di Napoli, baik di Jerman, baik di Hermitage, di Leningrad, di Rusia. Saya pergi menemukan satu-satu sendiri. Itu semua ukiran yang saya kagum luar biasa. Tetapi saudara-saudara, saya tidak sangka masih ada banyak itu Greka
dengan ukirannya yang selama ini belum pernah kita lihat. Maka saya beli tiket, saya masuk menyelidiki, saudara-saudara. Akhirnya setelah begitu lama kecimpung ke dalam pemikiran tentang ukiran dan seni Greka sebagai kebudayaan yang paling penting di dalam estetik sejarah manusia, akhirnya saya menemukan satu hal, yaitu seluruh Greka, semua keindahan itu hanya mencetuskan sesuatu yang tercipta, tapi tidak ada satu yang bisa melampaui keterbatasan tercipta ini. Tidak ada satu yang menyatakan ada hubungan antara yang dicipta dengan yang mencipta. Ini satu closed system. Tidak heran kalau Paul Tillich menulis dalam bukunya The Art in Greek and the World in the Greek Mind is a Plastic World. Berarti dunia Greka ada dunia plastik. Bagus terjadi tetapi mati, saudara-saudara. Sampai pada Cappadocian Fathers kita melihat mereka menemukan, menguraikan substansi daripada Allah Tritunggal yang mencipta menjadi sesuatu metode yang baru, yaitu kita mengenal kosmologi melalui yang di luar, melalui sesuatu tindakan. Dia mencipta dari tidak ada menjadi ada. Jadi di sini tidak ada, tidak lihat. Ada, bisa dilihat. Dari tidak ada menjadi ada. Sebenarnya konsep ini adalah konsep di antara 5 konsep yang paling besar dari sumbangsi kebudayaan orang Yunani. Saudara-saudara, kebudayaan Yunani salah satu sumbangsi terbesar adalah monotheistic faith of the religious system. Ini akhirnya menjadi sumber daripada agama Kristen, agama Islam, semua agama yang percaya hanya satu Allah itu dipengaruhi oleh ajaran orang Yunani. Hari ini saya tidak membicarakan semua. Saya membicarakan poin yang kedua, yaitu the concept of creatio ex nihilo. Cipta dari tidak ada menjadi ada. Ini tidak pernah terjadi di dalam Babilonia. Ini tidak pernah terjadi di dalam Mesir. Ini tidak pernah terjadi di Assyria. Ini tidak pernah terjadi di Tiongkok. Ini tidak pernah terjadi di Hindu, di Buddhisme, atau di kebudayaan Aztec, kebudayaan Maya. Semua tidak sama dengan Alkitab yang mengatakan bara. Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Nah, saudara-saudara, bahkan kalau konsep ini kita tuntaskan, waktu dan tempat, waktu dan ruang merupakan ciptaan Tuhan Allah mendahului ciptaan yang lain yang bersifat materi. Saudara-saudara, God created time, God created space and make this as a two container to contain all other things, material, physical yang dicipta oleh Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian ayat ini saya kira penting sekali, yaitu dengan iman kita mengerti. By faith we understand that this world is created out from nothingness by God with using logos, dengan firman-Nya. Nah, kita membaca lagi sekali ayat ketiga ini. Ini ayat sangat bersifat fisika dan penting sekali di dalam pengertian kosmologi orang Kristen. Karena iman kita mengerti, pelan-pelan sedikit, jangan baca terlalu cepat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Atau terjemahan lain, karena iman barulah kita bisa mengerti bahwa seluruh alam semesta ini dijadikan oleh Allah dengan caranya memakai firman. Melalui firman dari Allah dunia ini diciptakan. Saya tidak bisa membayangkan ada tidak lagi orang bisa memakai begitu singkat dan kalimat begitu pendek untuk mengutarakan kosmologi. Saudara-saudara, ayat yang kita baca ini hanya terdiri berapa kalimat saja. Kita percaya, maka kita tahu dunia ini dicipta oleh Allah melalui firman. Nah, saudara-saudara, faith, understanding the universe, God created, creation, and word logos. Saudara-saudara, apakah kita tidak rasa heran? Orang Greka merasakan,
Orang Gereja menemukan segala sesuatu ada logikanya. Maka disiplin ilmu berarti menemukan daripada semua cara pengertian yang mau menemukan logikanya. Itu sebab fisiologi, patologi, geologi, zoologi, logi, bahkan bahasa pun filologi. Saudara-saudara, antropologi, arkeologi, logi. Apa sih logi itu? Logi berarti logos yang berada di dalam setiap bidang. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita melihat seluruh alam semesta. Ada satu core, ada satu yang menjadi titik pusat, yang menelusuri, yang berradiasi kepada setiap bidang pelajaran. Itu namanya logos yang menjadi dasar logi. Logor menjadi dasar logi. Logor menjadi dasar logi. Berarti melalui pengertian semacam ini hanya kitab suci yang boleh bertanggung jawab. Karena apa? Orang Gereja tidak menemukan logi itu apa? Logos itu apa? Di dalam pikiran mereka cuma dua arus. Satu arus Heraclitean School, arus yang kedua Stoicisme. Di dalam Heraclitean School mereka mengatakan logi yaitu api yang berubah terus-menerus. Yang terus-menerus berarti tidak berubah. Tidak berubah apa? Tidak berubah untuk berubah terus. Yang berubah itu adalah prinsip tidak berubah. Tetapi apakah prinsip tidak berubah yang mengakibatkan segala perubahan itu sama dengan logi yang kekal, dan arti logi dan kontennya apa? Tidak dijelaskan lagi. Jadi Heraclitean School mereka betul-betul gagal di dalam menjelaskan hal ini. Kedua adalah Stoicisme. Stoicisme mengatakan alam semesta terbentuk daripada dua unsur. Pertama, unsur kelihatan, namanya materi. Unsur tidak kelihatan, namanya logos. Dan logos sama alam semesta bedanya apa? Logos itu adalah jiwanya. Lalu materi itu apa? Adalah tubuhnya. Seperti manusia mempunyai tubuh, ini namanya daging, materi. Manusia mempunyai logikos, yaitu jiwa yang menguasai tubuh. Sehingga dunia ini juga demikian. Lalu ditanya, yang disebut logos asli itu apa? Mereka paling banyak mengatakan logoi spermatikoi. Istilah sperma itu berarti yang paling sumber, yang paling dasar. Logoi spermatikoi berarti the original word, the original truth, the original logic. Itu penting sekali. Tetapi itu apa? Tetap tidak diberikan jawaban. Saudara-saudara, orang Stoicisme cuma mengatakan di dalam alam semesta ada bahan yang tidak kelihatan, namanya logos. Dan dia mengakibatkan semuanya berada, semuanya beredar, semuanya berotasi, semuanya bertindak, semuanya bergerak. Dan di antara semua hanya satu macam yang mengerti pekerjaan logos, yaitu manusia. Kenapa? Manusia itu logikos. Nah ini mirip dengan orang India yang mengatakan di alam semesta itu ada Brahma. Di diri manusia ada Atman. Atman firman kecil, Brahma firman besar. Logikos logika kecil, logos logika besar, induk. Dan orang-orang Gereja menemukan ini hubungannya. Tetapi kalau ditanya hubungan logos dengan logikos itu bagaimana? Yaitu logikos supaya mengerti logos. Itu hubungan antara logos dengan alam semesta itu apa? Tidak tahu. Jadi tidak ada jawaban. Tetapi ayat ini sekaligus memberikan jawaban yang paling tuntas, paling singkat, paling tepat, dan paling sempurna. Semua yang kita khotbahkan dari mimbar ini menyatakan kepada saudara, iman kepercayaan orang Kristen itulah betul-betul jawaban dari seluruh kebudayaan manusia. Saudara-saudara, saya mendirikan Reform Institute di Amerika, dan selama 5 tahun ini sudah lebih daripada 600 orang pernah studi di dalamnya, di antaranya kira-kira 180 yang sudah PhD. Saudara-saudara, saya berkata kepada mereka untuk membuktikan firman Tuhan lebih tinggi dari semua logi.
Firman Tuhan adalah sumbernya logos. Firman Tuhan itu adalah logos sendiri. Jadi melalui firman engkau melihat. Dari firman engkau melihat. Engkau mengkritik, engkau menghakimi, engkau menemukan kelemahan semua bidang daripada anthropocentric effort in human culture achievement. Saudara-saudara, the culture mandate and culture achievement dipisahkan oleh the fall in the historical Adam and his committing sin. Saudara-saudara, di tengah-tengah ini ada satu fall yang menjaga. Sehingga kalau waktu Tuhan mewahyukan firman-Nya kepada kita, adalah supaya kita melihat lagi dengan mata Tuhan kelemahan, kekurangan dari segala disiplin itu. Nah, saudara-saudara, di sini kita membaca satu ayat yang penting sekali. Kita dengan iman, kita mengetahui apa? Alam semesta ini datang daripada dicipta dan dicipta oleh Allah yang Esa, memakai logos. Maka tidak heran logi yang secara samar-samar ditemukan oleh orang Greka adalah secara tuntas dimengerti oleh orang Kristen. Nah, saudara-saudara, bedanya plastic world, bedanya created world itu apa? Bedanya orang Greka melihat dunia ini dunia yang plastik. Dunia yang closed system. Sayang sekali sampai Sir Isaac Newton sebagai seorang saintis yang paling penting di dalam zaman modern, dia sendiri mempunyai metode dualisme. Waktu dia datang ke gereja, waktu dia membaca kitab suci, dia terbuka bagi Tuhan. Waktu dia menemukan segala sesuatu dalil dan fisika, dia tertutup dan dia hanya menyelidiki di dalam dunia yang tertutup. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang kita baca setiap minggu yaitu iman rasuli. Kalimat pertama itu adalah sesuatu qualitative difference of interpretation of cosmology in Christian faith based on the Bible. Kita mengatakan, aku percaya semua. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dengan kalimat ini sekaligus menghantam dua ajaran yang salah. Pertama, Gnosticisme. Kedua, Greek cosmology. Saudara-saudara, jadi abad pertama, engkau jangan kira orang Kristen abad pertama yang goblok, lalu pelan-pelan timbul menjadi pintar, evolusi sampai pada modern, sampai pada liberalisme di Tübingen School baru orang menjadi pintar. Saudara-saudara sekalian, dari abad pertama rasul-rasul menetapkan kesimpulan dari seluruh kitab suci dengan kalimat ini, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Sesuai dengan ayat ini, karena percaya maka aku mengerti dunia ini dicipta oleh Allah melalui firman-Nya. Saudara-saudara, maka Tuhan Allah mencipta dengan logika, dengan logos spermatiko yang paling asli yang dikutip ayat kalimat itu sebenarnya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Kami memberitakan kepadamu firman yang dari permulaan sudah berada dengan Tuhan Allah untuk memberikan hidup yang tidak ada dalam semua filsafat dan kebudayaan itu hidup. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan apa? Akulah hidup. Saya kira sedikit orang mengerti arti sesungguhnya. Waktu Kristus mengatakan akulah jalan, ini boleh mengakhiri semua penemuan agama mau kembali kepada Tuhan melalui jalan agama. Di sini Yesus berkata, akulah kebenaran. Dia mengakhiri semua penemuan yang hanya di dalam lingkungan ciptaan mau mengerti segala sesuatu. Sebenarnya kebenaran ada pada Dia. Dan akulah hidup yang melampaui semua agama di timur, melampaui semua sistem filsafat dan geologi di barat. Karena di dalam agama tidak menjanjikan hidup, di dalam filsafat tidak menjanjikan hidup. Dan mereka yang mencari jalan mati di tengah jalan. Mereka yang mencari kebenaran sebelum mengerti semua mereka mati. Dan Kristus berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Superior, surpass, transcends all human effort of understanding the truth. Saudara-saudara, di sini satu sistem terbuka menjadi metodologi yang baru bagi kebudayaan, bagi hidup
daripada batin manusia. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena aku beriman, maka aku percaya. Aku beriman, maka aku mengerti. Mengerti apa? Oh, seluruh dunia diciptakan oleh Tuhan Allah melalui Logos, melalui firman-Nya. Saudara-saudara, sekarang saya akan memakai 3 hal ini untuk menggabungkan hal-hal yang penting di belakang ini, yaitu firman, kuasa, dan kehendak. Semua firman, kuasa, dan kehendak. Firman Allah adalah pengutaraan kehendak Allah. Kuasa Allah adalah penggenapan kehendak Allah. Semua 1, 2, 3. Firman Allah adalah pengutaraan kehendak Allah. Kuasa Allah adalah penggenapan kehendak Allah. Jadi by the word, God expresses His will. By the power, God accomplishes His will. And word of God cannot be separated from the power of God. Nah, ini kegagalan teologi barat. Ini kegagalan sistem pendidikan teologi sekarang, yang banyak belajar firman tapi tidak menuntut kuasa. Saudara-saudara, banyak membelajar teologi tidak menuntut kekuatan dari Tuhan. Kita tidak mau menjalankan jalan itu. Mari kita sendiri mengikuti perjalanan Alkitab. The word of God and the power of God cannot be separated. Di mana firman Tuhan itu keluar, di situ kuasa ikut keluar. Di mana firman Tuhan menyatakan kehendak, di situ kehendaknya itu akan digenapi melalui kuasa yang berdampingan dengan kalimat-kalimat yang keluar dari Tuhan. Itu sebab Tuhan memakai firman-Nya menciptakan segala sesuatu, dan kuasa Tuhan mengenapi apa yang diutarakan dalam firman-Nya. Saudara-saudara, maka kita melihat ayat ini menjadi satu konsep dan metodologi di dalam pengertian seluruh kosmologi yang menjadi prinsip iman orang Kristen. Kita beriman di dalam perjanjian Tuhan. Kita beriman di dalam perkataan Tuhan. Kita beriman melalui wahyu Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalimat ini dengan urutan yang benar, dengan iman kita mengerti bahwa yang kelihatan dicipta melalui yang tidak kelihatan. Dan ini pada tahun 40-an lebih Einstein merumuskan E is equal to MC square. Semua 1, 2, 3. E is equal to MC square. Saya senang sekali karena bukan M is equal to C square over apa? E. Nah, saudara-saudara, tidak dibalik. Dia mengatakan E is equal to MC square. Jadi urutannya adalah dari E yang tidak kelihatan menuju kepada MC square yang kelihatan. Betul tidak? Dia tidak balikkan. Kenapa urutan pun ini tidak dibalikkan? Saya kira diatur oleh Tuhan. E is equal to MC square. Dia tidak tulis M is equal to C square over E. Bukan. Karena apa? E is equal to MC square. Cocok dengan ayat ini. Yang tidak kelihatan mendatangkan yang kelihatan. Nah, saudara-saudara, bensin itu kelihatan. Sudah menjadi tenaga tidak kelihatan. Betul nggak? Atom itu terbentuk setelah ledak menjadi bom atom, tidak berbentuk, tidak kelihatan. Yang berkelihatan dan yang tidak berkelihatan mempunyai kaitannya. Kaitannya itu apa? Kaitannya itu ada 2 arah. Arah pertama, dari tidak kelihatan menjadi kelihatan, itu namanya penciptaan. Semua 1, 2, 3. Dari tidak kelihatan menjadi kelihatan, itu penciptaan. Sekarang saya tanya, dari kelihatan menjadi tidak kelihatan, itu artinya apa? Peledakan. Bom atom. Dari tidak kelihatan menjadi kelihatan, itu melalui creation. Dari kelihatan menjadi tidak kelihatan, itu namanya utilization. Kita menggunakan bom, menggunakan atom, meledakkan, mengeluarkan, release the energy inside that. Saudara-saudara, di dalam abad ke-20 permulaan ada satu dalil fisika yang akhirnya pada tahun 50-an dibuang total, yaitu apa? The constancy of matter.
Materi itu tetap ada sampai selama-lamanya. Pada tahun 50-an semua bidang fisika menolak karena mereka mengetahui matter bisa menjadi energi dan tidak ada lagi matter itu. Jadi the constancy of matter itu abolished. The constancy of energy yang ditegakkan. Saudara-saudara. Dan energi dari mana? Energi dari Tuhan. Energi tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan bisakah menjadi sumber yang kelihatan? Bisa. Ini ayatnya. Yang tidak kelihatan bisa mendatangkan yang kelihatan. Karena yang kelihatan dicipta daripada yang tidak kelihatan. Maka sebelum manusia mengerti fisika abad ke-20, penulis Ibrani sudah tulis semua prinsip yang penting ini di sini. Saudara-saudara sekalian, Allah tidak takut dilawan oleh manusia. Anda yang kaum intelektual, jangan khawatir pada satu hari penemuan ilmu akan menggugurkan imanmu. Saudara-saudara, sudah beribu-ribu tahun firman Tuhan yang dicantum di sini tidak perlu dirubah satu kalimat, tidak perlu dirubah satu huruf, karena Allah yang tidak bersalah, Dia memberikan firman untuk kita mengerti kebenaran. Engkau tidak usah khawatir, saudara-saudara. Malahan semua fisika-fisika yang tidak mengerti dengan sesungguhnya cara Tuhan mencipta, satu-satu teori bisa digugurkan. Itu sebab saudara-saudara orang tanya saya, apa itu sains? Apa itu ilmu? Saya menjawab, ilmu adalah pengetahuan sementara yang belum digugurkan. Itu namanya ilmu. Saudara-saudara, begitu banyak penerima Nobel Prize yang berani menggugurkan pengetahuan dan dalil orang kuno sehingga penemuan mereka dibuktikan betul. Yang dulu salah. Kalau dulu salah, sekarang betul. Mari kita tidak lagi percaya teori ilmu yang lalu. Mari kita menerima yang baru. Yang baru ini menjadi ilmu. Tapi siapa tahu yang baru ini mungkin digugurkan lagi berapa tahun oleh yang lain. Berarti ilmu pengetahuan tidak mutlak. Kebenaran Tuhan itu mutlak. Maka iman bukan bersandarkan penemuan ilmu-ilmu. Karena yang disebut sains itu hanyalah pengetahuan sementara yang sampai hari ini belum digugurkan saja. Tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita membaca sekali lagi pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dengan hikmat dan dengan perasaan takut kepada Tuhan kita berdiri membacanya. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sekali lagi ayat ketiga pelan-pelan mengkunyahnya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Semua firman Tuhan yang mengandung kebenaran-kebenaran terus mendidik, terus mencerahkan, terus membawa kita kembali kepada Tuhan sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menambah, mempertebal, mengkuatkan iman kita. Bukan berdasarkan kemauan kita, confident kita. Bukan iman di dalam iman. Iman di dalam firman, iman di dalam pimpinan Roh Kudus, iman di dalam perintah dan janji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami, untuk kebenaran yang sudah Tuhan wahyukan kepada kami, untuk kebutuhan kami yang sudah Tuhan paparkan dan Tuhan isi. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami masing-masing ya Tuhan. Kami berterima kasih. Berikanlah kepada kami iman kepercayaan yang berdasarkan firman Tuhan, yang kami rela menjalankan perintah-perintah Tuhan dan janji-janji Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup.
Amin.